Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, salam sejahtera untuk kita semua. Kembali lagi bersama kami dari kelompok 8 mata kuliah Mekanika Fluida 2. Pada kesempatan kali ini, kita akan membawakan sebuah presentasi yang tentunya menarik, yang mengangkat topik mengenai perbaikan kualitas daerah aliran Sungai Deli yang tercemar logam berat timbal atau PB di Sumatera Utara. Nah, melalui pembahasan ini, kami ingin mengajak teman-teman untuk melihat bagaimana kondisi pencemaran logam berat di Sungai Deli, faktor penyebabnya, serta dampak yang dapat ditimbulkan terhadap lingkungan dan masyarakat sekitar. Nah, sebelum masuk ke pembahasan intinya nih, saya akan memperkenalkan terlebih dahulu anggota dari kelompok 8, di mana saya Widya Nurhofi sebagai moderator pada podcast kali ini dan saya sudah ditemani oleh rekan-rekan yang nantinya akan membersamai kita yang akan menyampaikan setiap bagian inti dari materi kita kali ini. Ada Anissa Safrila, ada Ataya Dewi Nayuki, ada Bagus Felani, Agahut Saifah Hidayat Putra, ada Linggar Ismara, dan ada Samsul Hidayat. Nah, oke baik. Tanpa berlama-lama, kita akan langsung saja masuk dalam pembahasan inti mengenai perbaikan kualitas daerah aliran Sungai Deli yang tercemar logam berat timbal atau PB Sumatera Utara. Dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada Mbak Widya yang sudah membuka ya presentasi kelompok kita hari ini gitu. Nah, sebagaimana judul dari presentasi kali ini yaitu mengenai perbaikan kualitas daerah aliran sungai ya di Deli, Sumatera Utara yang tercemar logam berat, di mana untuk podcast kali ini dilatar belakangi dengan kondisi sungai yang merupakan sumber daya alam gitu. Jadi dia ini memiliki peran penting dalam menunjang kehidupan manusia dan menjaga keseimbangan ekosistem lingkungan. Tapi perlu kita ketahui ya bahwa peningkatan aktivitas manusia seperti pemukiman, perkantoran, sekolah, dan juga industri dapat menurunkan kualitas air sungai akibat masuknya limbah air domestik maupun industri ke badan-badan sungai. Sehingga untuk kasus kali ini, Sungai Deli yang merupakan salah satu daerah antara eh, Sumatera Utara yang memiliki tingkat aktivitas masyarakat yang cukup tinggi, sepanjang sungai dengan kondisi yang menunjukkan adanya air yang keruh serta penumpukan sampah di badan dan juga sempadan sungai akibat kurangnya pengelolaan lingkungan yang baik. Sehingga selain pencemaran sampah padat, Sungai Deli juga berpotensi mengalami pencemaran logam berat, salah satunya timbal PB yang bersifat toksik dan dapat terakumulasi dalam organisme perairan. Oleh karena itu, diperlukan penelitian untuk mengetahui tingkat pencemaran Sungai Deli sebagai dasar pengelolaan dan upaya perbaikan kualitas air sungai agar fungsi ekologis dan keberlanjutan sumber daya air tetap terjaga. Sehingga pada podcast kali ini ada beberapa tujuan. Tujuan yang ingin kita capai, boleh di next. Nah, oke, untuk tujuan yang ingin kita capai, yang pertama ada eh, tentunya kita menganalisis kandungan logam berat, timbal, atau PB pada air Sungai Deli. Terus yang kedua, kita menentukan kualitas air Sungai Deli berdasarkan baku mutu sesuai dengan PPRI nomor 82 tahun 2001 tentang pengolahan kualitas air dan pengendalian pencemaran air. Dan yang terakhir, memberikan informasi sebagai dasar upaya pengelolaan dan perbaikan kualitas Sungai Deli untuk mengurangi dampak pencemaran akibat aktivitas manusia. Selanjutnya akan dilanjutkan dengan rekan saya. Terima kasih. Baik, terima kasih atas waktu yang telah diberikan. Perkenalkan, saya Samsul Hidayat. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan bagian metodologi penelitian, kondisi lapangan, serta hasil analisis pencemaran logam berat atau PB di Sungai Deli di Sumatera Utara. Pada
bagian sebelumnya yang telah dipaparkan, Sungai Deli merupakan salah satu sungai penting yang melintasi kawasan padat aktivitas masyarakat, mulai dari area pemukiman, pendidikan, perkantoran, hingga industri. Kondisi ini menjadikan Sungai Deli sangat rentan terhadap tekanan pencemaran lingkungan. Penelitian ini menjadi penting karena sungai bukan hanya berfungsi sebagai saluran air, tetapi juga sebagai indikator kesehatan lingkungan. Ketika kualitas sungai menurun, maka dampaknya tidak hanya pada ekosistem perairan, tetapi juga pada kesehatan manusia, sosial masyarakat, dan keberlanjutan sumber air di masa depan. Nah, baik, masuk ke bagian metodologi. Kita menggunakan metode purposive sampling. Purposive sampling itu adalah metode penentuan titik sampel berdasarkan pertimbangan tertentu, tidak secara acak. Metode ini kita pilih karena kondisi sungai yang panjang dan kompleks memerlukan pemilihan titik yang benar-benar mempresentasikan variasi aktivitas di lapangan. Salah satu pertimbangan utama dalam menentukan titik meliputi kemudahan akses menuju lokasi, efisiensi waktu, biaya operasional, kondisi fisik sungai, potensi sumber pencemaran di sekitar lokasi. Dan juga melalui metode ini kita tetapkan total 30 titik pengambilan sampel yang dibagi menjadi 3 segmen. Segmen pertama 10 titik pada hulu sungai. Pada hulu sungai itu berfungsi sebagai data dasar atau baseline. Area ini umumnya memiliki tekanan antropogenik lebih rendah sehingga dapat menjadi pertimbangan kondisi alami sungai. Lalu segmen kedua, 10 titik di tengah sungai. Bagian tengah merupakan zona paling kompleks karena berada di wilayah perkotaan dengan aktivitas manusia tinggi seperti pemukiman, sekolah, pusat ekonomi, dan perkantoran. Pada segmen ini, potensi masuknya limbah domestik maupun komersial cenderung meningkat. Lalu pada segmen terakhir atau di 10 titik hilir sungai, bagian hilir menjadi lokasi akumulasi berbagai beban pencemaran dari wilayah sebelumnya. Air menuju muara. Data hilir sangat penting untuk melihat efek total pencemaran sepanjang aliran. Pembagian ini memberikan gambaran spasial yang lebih komprehensif mengenai distribusi pencemaran dari sumber awal hingga akhir aliran sungai. Lalu kemudian masuk ke setelah sampel dikumpulkan, tahap berikutnya adalah analisa laboratorium menggunakan metode automatic absorption spectrophotometer atau disingkat AAS tipe AA 6200. Metode AAS ini dipilih karena memiliki sensitivitas dan presisi tinggi dalam mendeteksi logam berat termasuk Pb pada konsentrasi rendah hingga satuan per million atau ppm. Tahapan analisis terdiri dari pertama, prepare sampel. Sampel dipanaskan untuk membantu homogenesisa serta memusatkan kandungan yang akan diuji. Yang kedua, destruksi kimia menggunakan larutan asam nitrat atau HNO3. Tahap ini bertujuan menghancurkan senyawa organik sehingga logam berat dapat terlepas dan terukur secara spesifik. Dan yang ketiga, pengujian menggunakan AAS. Sampel kemudian diuji menggunakan instrumen AAS untuk mengetahui konsentrasi Pb secara kuantitatif. Melalui prosedur ini, hasil penelitian menjadi lebih valid, akurat, dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Masuk ke bagian kondisi lapangan sesuai observasi yang kita lakukan. Kondisi Sungai Deli menunjukkan tanda-tanda degradasi lingkungan yang cukup nyata. Secara visual saja dapat ditemukan beberapa kondisi utama. Air sungai tampak keruh, banyak tumpukan sampah di bantaran maupun badan sungai. Aktivitas masyarakat sangat tinggi di sekitar aliran sungai. Terdapat kawasan pemukiman, sekolah, perkantoran, dan juga industri. Jenis sampah yang dapat ditemukan di antara lainnya plastik. Plastik sulit dalam terurai, dapat menyumbat aliran dan menurunkan estetika lingkungan. Lalu ban bekas berpotensi menjadi tempat akumulasi polutan serta mengganggu aliran air. Dan juga limbah rumah tangga meningkat kandungan organik dan memperburuk kualitas fisik kimia air. Lalu ada juga puing bangunan, dapat mempengaruhi morfologi sungai, sedimentasi, dan kapasitas aliran.
Dampak dari kondisi tersebut meliputi penurunan kualitas air, gangguan terhadap ekosistem sungai, risiko kesehatan masyarakat, penurunan nilai estetika lingkungan. Dengan kata lain, meskipun parameter tertentu mungkin masih memenuhi standar, kondisi fisik lapangan sudah menunjukkan tekanan lingkungan yang sangat signifikan. Adapun hasil dari uji lapangan, hasil uji laboratorium menunjukkan bahwa rata-rata konsentrasi Pb di Sungai Deli, Sumatera Utara adalah sebesar 0,003 ppm. Sementara itu, berdasarkan standar baku mutu PP nomor 82 tahun 2001, ambang batas maksimum itu adalah 0,0003 ppm. Artinya secara regulasi nilai Pb masih berada di bawah batas aman. Namun poin pentingnya bukan hanya pada angka saat ini, melainkan pada sifat logam berat Pb yang biokumulatif. Biokumulatif berarti logam berat dapat mengendap di sedimen, diserap organisme air, masuk ke rantai makanan, terakumulasi dalam tubuh manusia. Jadi walaupun kadar air saat ini terlihat aman, masukan limbah yang berlangsung terus-menerus dapat meningkatkan resiko pencemaran jangka panjang. Dengan demikian, hasil ini harus dipandang sebagai peringatan dini, bukan tanda bahwa sungai sepenuhnya aman. Sebagai kesimpulan, metode purposive sampling memberikan gambaran distribusi pencemaran yang terstruktur dari hulu hingga hilir. Kondisi fisik Sungai Deli menunjukkan tekanan lingkungan yang cukup serius. Konsentrasi Pb saat ini masih di bawah ambang batas, namun aktivitas antropogenik tinggi berpotensi meningkatkan akumulasi pencemaran di masa depan. Mungkin dengan langkah preventif tersebut, Sungai Deli diharapkan dapat tetap berfungsi sebagai sumber daya air yang sehat dan berkelanjutan. Demikian pemaparan dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Kemudian akan dilanjutkan kembali. Baik, terima kasih Mbak Widya atas kesempatannya pada sesi kali ini. Baik, Sobat Teknik, kita akan melanjutkan sesi yaitu terkait dengan hasil analisa dan dampak dari pencemaran logam berat atau timbal ya, yang ada di Sungai Deli, Sumatera Utara, yang menjadi studi kasus yang akan kita bahas pada episode kali ini. Baik, nama saya Linggar Ismara dari Program Studi Teknik Lingkungan Fakultas Teknik Universitas Syahid Jakarta. Nah, dalam pembahasan kali ini kita akan membahas terkait dengan gambaran umum dari hasil analisa, di mana di dalamnya juga terdapat kaitannya dengan distribusi logam berat, yaitu timbal pada khususnya. Kemudian kita juga akan membahas dampak ya, terkait dengan bagaimana logam berat atau timbal itu, baik itu terhadap aspek kesehatan maupun aspek lingkungan. Kemudian dalam pembahasan kali ini kita juga akan membahas bagaimana kondisi lingkungan yang ada di Sungai Deli, di mana dari hasil pengamatan dan kemudian sampling yang diambil, tentu selanjutnya akan dianalisa data, dan hasil analisa data itu akan dapat kita interpretasikan, di mana nanti akan banyak hal ya yang dapat kita ketahui tentunya dari hasil analisa data dan pengujian yang dilakukan. Gambaran umum daripada hasil penelitian atau analisis yang dilakukan, bahwa kandungan Pb ataupun sampling daripada Pb diambil pada 30 titik ya, yang dimana sudah dibahas di sesi sebelumnya. Nah, titik-titik itu tentu untuk mewakili daripada jalur daerah aliran sungai Deli itu tentu diambil baik itu dari hulu dan dari tengah sampai dengan ke hilirnya, sehingga kita akan dapat mengetahui bagaimana pola sebaran daripada logam berat Pb tersebut ya.
Tentu metode yang sudah dijelaskan juga di sesi sebelumnya, yaitu ada metode AAS ya, Atomic Absorption Spectrophotometer ya namanya. Nah, di mana bertujuan untuk menentukan tingkat pencemaran berdasarkan daripada baku mutu lingkungan yang dipersyaratkan. Nah, di Sungai Deli tersebut ya, bahwa memiliki rona lingkungan yang diamati selama penelitian ya, sepanjang Sungai Deli tersebut kita ketahui banyak aktivitas-aktivitas penduduk seperti pemukiman, yaitu tempat tinggal daripada warga-warga yang berada di bantaran sungai dan juga beberapa pemukiman yang semi permanen ya yang kita temukan. Kemudian juga selain pemukiman ditemukan juga sekolah ya, sekolahan ya yang memang berada di dekat Sungai Deli tersebut ya. Kemudian juga ada perkantoran di mana memang drainase daripada perkantoran maupun daripada industri ya yang ada itu mengarah ke Sungai Deli ya. Nah, saat mengambil sampling ya, kita ketahui bahwa di rona awal ini warna daripada air sungai tersebut cukup keruh ya. Nah, kemudian juga kekeruhannya itu cukup merata, baik itu di badan sungai maupun di apa namanya di kedalaman ya, kedalaman sungainya. Nah, kemudian juga selain daripada ditemukannya kekeruhan ya daripada airnya, namun juga kita temukan beberapa tumpukan-tumpukan sampah yang berada di pinggir-pinggir sungai tersebut ya. Nanti kita akan lihat di slide berikutnya ya. Nah, kemudian sampah-sampah itu juga ada yang berada di dasar daripada sungai tersebut. Nah, inilah yang menjadi rona lingkungan awal yang diamati selama penelitian ya. Nah, kemudian sampah-sampah yang ditemukan di sepanjang Sungai Deli tersebut itu memang penyebabnya yaitu adalah dari budaya ya, dan kurangnya pengelolaan yang baik oleh masyarakat ya. Jadi ada kesadaran ya, kemudian juga ada ya budaya yang sudah berjalan ya di sana seperti mencuci ya, kemudian juga apa namanya kebiasaan membuang sampah sembarangan ya. Nah, ini menyumbang terkait dengan adanya sampah-sampah yang ada di Sungai Deli ya. Pencemaran-pencemaran ataupun tumpukan-tumpukan sampah tadi yang ditemukan. Kemudian di sisi lain juga di sekitar Sungai Deli ataupun sepanjang Sungai Deli ini memang kurangnya pemantauan yang dilakukan oleh pemerintah setempat ya. Kita ketahui bahwa di Sungai Deli tersebut tidak kita temukan ya beberapa seperti adanya himbauan-himbauan ya maupun berupa media-media komunikasi terkait dengan bagaimana menjaga lingkungan ataupun menjaga area sekitar aliran Sungai Deli tersebut supaya masyarakat-masyarakat tidak membuang sampah ataupun tidak mencemari sungai sembarangan. Nah, kemudian juga eh, pemerintah setempat perlu adanya pengawasan secara rutin juga terhadap industri-industri mungkin terkait dengan pengambilan sampling yang perlu dilakukan, kemudian juga inspeksi. Nah, ini kita juga memang belum ditemukan secara masif ya, ataupun secara terstruktur ya, yang dilakukan oleh pemerintah setempat terkait dengan lingkungan Sungai Deli yang memang sudah secara visual sudah terlihat sangat kotor ya, sungainya keruh dan kemudian juga sampahnya cukup banyak. Nah, kalau kita lihat dalam Undang-Undang Nomor 18 2008 ya, pengelolaan sampah harus teratur ya, total dan kontinu meliputi pengurangan dan pengelolaan sampah. Ya, kita ketahui kalau kita belajar terkait dengan konsep kaitannya pengelolaan sampah, tentu mengenal yang namanya 3R ya, reuse, reduce, dan recycle ya. Di mana reuse itu mendaur ulang sampah, kemudian reduce ya, pembatasan timbulan sampah,
Dan kemudian recycle, yaitu dapat memanfaatkan kembali sampah ya, sehingga tidak ditemukan lagi sampah yang menggunung ya di apa namanya sekitar area sungai tadi ya. Nah, jadi kita lihat banyak sekali sebetulnya sampah-sampah yang harusnya memang bisa dilakukan baik itu pendaur ulangan, pembatas maupun pemanfaatkan kembali sampah-sampah tersebut ya. Contoh diantaranya adalah sampah plastik ya, bekas botol-botol mineral ya, kita ketahui cukup banyak. Nah, itu sebetulnya bisa dilakukan daur ulang ya, maupun pemanfaatan kembali ya sampah-sampah tersebut, itu salah satunya. Nah, itulah yang semestinya menjadi konsen ya, salah satu apa namanya terkait dengan pemantuan rona awal ya, yang tentunya menjadi poin penting ya bagi penelitian ke depan ya, ataupun tindakan pengendalian ke depan ya, supaya Sungai Deli ini akan terlihat lebih baik atau bersih tentunya. Nah, dikutip dari Fitri ya 2019 ya, bahwa penelitian dilakukan ya bahwa Sungai Deli memiliki banyak sampah ya. Seperti diantaranya yaitu adalah ban bekas ya, tadi untuk sampah plastik juga ada, kemudian barang rongsokan dan bahkan sampai yaitu ke puing-puing ya, puing-puing bangunan atau yang berdampak mengganggu keseimbangan. Ya tentu puing-puing itu juga mengganggu kesehatan ya, dan keseimbangan lingkungan seperti ekosistem ya. Beberapa ikan-ikan juga akan merasa terganggu terkait dengan adanya sampah-sampah tersebut ya. Nah, hal ini menyebabkan semua jenis sampah ya yang dibuang ke sungai ya, selain merusak kualitas badan air, juga akan merusak estetika lingkungan. Hal ini menggambarkan adanya ketidakpedulian masyarakat ya ataupun manusia terhadap nilai estetika lingkungan dan ekosistem alam. Kita lihat ya, ini adalah salah satu visual ya dari sekitar Sungai Deli yang memang secara visual ini adalah tidak memiliki estetika sama sekali ya, baik itu terhadap lingkungan maupun ekosistem alam yang ada. Oke, kemudian kita akan membahas khusus pada bagaimana pencemaran di Sungai Deli ini pada logam berat ya, yaitu adalah timbal atau dalam eh, bahasa kimianya ya, dalam bahasa kimia itu adalah plumbum ya, atau timbal atau disingkat PB gitu ya. Di mana biasanya logam berat ini berwarna kebiru-biruan ya, atau sampai abu putar juga ya, serta memiliki berat tipis tinggi dan lunak ya. Kita bisa lihat ya, di sini ada struktur kimianya, baik itu nomor atom ya, kemudian berat jenisnya, kemudian titik leburnya, dan sampai juga ada titik didihnya. Nah, persebaran timbal ya di sungai ini meliputi ada dua jenis ya. Timbal itu ada timbal organik, ada anorganik gitu. Nah, timbal organik ini yang kandungan zatnya lebih berbahaya dibandingkan dengan timbal anorganik. Timbal organik dapat diserap oleh pori-pori kulit sehingga sampai menuju ke saraf pusat dan dapat mengganggu kinerja saraf tersebut. Gitu. Nah, pengguna timbal organik sebetulnya sangat sedikit ya di kawasan masyarakat ya. Sedangkan kalau timbal anorganik itu lebih banyak. Biasanya digunakan di kalangan masyarakat misalkan pada produk-produk kosmetik, kemudian ada cat juga, kemudian ada mainan anak-anak dan lain sebagainya. Jadi memang penggunaan sehari-hari yang biasanya digunakan masyarakat itu lebih kepada timbal-timbal yang anorganik ya, anorganik ya. Oke. Kemudian timbal juga dapat berdampak terhadap pencemaran ya, yaitu pencemaran lingkungan di mana sisa sumbernya itu berasal dari sisa olahan industri ya yang berada di sekitar sungai. Kemudian selain itu sisa-sisa limbah limbah domestik juga dapat berpengaruh ya terhadap jumlah timbal yang ada gitu. Kemudian eh, apa namanya, selain itu juga bisa terjadi ataupun ada akibat dari korosifikasi ya. Batuan mineral juga mampu menyalurkan ya masuknya timbal atau PP ke perairan ya. Namun memang jumlah yang cukup banyak yang menyumbang paling tinggi yaitu dari hasil sisa olahan industri ya. Biasanya seperti itu.
Kemudian logam berat seperti timbal memiliki sifat mudah mengikat ya, bahan organik dan mengendap ke dasar perairan. Jadi timbal ini biasanya paling banyak konsentrasinya itu di dalam ya, di dasar ya, di dasar perairannya. Nah, kemudian berikatan dengan sedimen ya, sehingga kandungan logam berat di dalam sedimen lebih tinggi ya daripada di dalam air. Nah, logam berat dan padatan tersuspensi akan terendapkan yang mempengaruhi kualitas sedimen dasar dan perairan sekitarnya. Kemudian pencemaran yang disebabkan oleh logam berat berbahaya karena bersifat racun ya. Tentu saja biasanya sedimen-sedimen yang mengandung logam berat ini yang akan sangat berbahaya karena konsentrasinya memiliki yang paling tinggi di situ. Kemudian dampak pencemaran logam berat ya atau apa logam timbal ya atau PB terhadap kesehatan ya diantaranya yaitu adalah anemia ya, gangguan fungsi ginjal, gangguan sistem saraf dan otak dan kulit ya. Bahkan dalam darah ya 90% itu akan terikat ya oleh sel darah merah kita gitu. Nah, kemudian akibat dari sintesis ini ya eh, atau keterikatan terkait dengan sel darah merah ya sehingga sintesis hemoglobin itu terhambat karena dapat menghalangi ada yang namanya enzim alat gitu ya untuk memproses sisa tersebut ya sehingga ya secara apa namanya secara biologis ya di dalam tubuh maka berdampak terhadap menurunnya kecepatan konduksi daripada saraf-saraf ya berpengaruh terhadap saraf ya mengganggu saraf yang ada di tubuh manusia. Nah, ini juga dampak terhadap anak ya. Nah, ini kita ketahui bahwa ada penelitian yang dilakukan oleh Nedelman ya. Ini mempelajari bagaimana dampak terhadap anak usia 6 sampai 7 tahun dan ternyata dampak terhadap anak akan lebih rentan ya. Apa namanya? Lebih rentan kemungkinan terdampak akibat dari logam PB ini ya atau timbal ini. Nah, kemudian di antaranya apa namanya dampak-dampak terhadap anak itu yaitu diantaranya adalah anak mempunyai mempunyai kandungan PB tinggi ya pada giginya ini dilakukan di gigi ya menunjukkan risiko dikeluarkan dari sekolah karena tidak mampu mengikuti pelajaran itu lebih tinggi gitu ya. Karena apa? Karena memiliki kelemahan daya pikir ya, lamban, sulit menangkap pelajaran dan sulit berkonsentrasi ya. Nah, itu akibat dari PB atau timbal yang berada pada anak ya. Ini diteliti pada gigi. Gitu. Nah, kemudian kondisi lingkungan ya. Daerah das ini mengalir ya di Kota Medan ini ya. Kabupaten Karo dan Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara. Jadi aliran Deli ini mengalir di 3 lokasi ya. Yaitu Kota Medan ya, Kabupaten Karo dan Deli Serdang gitu ya. Nah, dari das Deli ini memiliki 7 sub ya, 7 sub das yang kita bisa lihat ya di mana luas totalnya itu adalah 47.772,87 hektar. Nah, kita lakukan penelitian ya di baik itu di daerah aliran sungai dan sub daerah aliran Sungai Deli ya, di mana berbatasan ya dengan beberapa daerah ya yang ada di apa namanya baik itu di Belawan gitu ya. Kemudian juga dengan Sungai Wampu, ada juga berbatasan dengan Sungai Belawan. Belawan tadi ya di kemudian ada juga di sebelah timur dengan Das Batangkuis namanya. Oke, nah dari hasil penelitian ya bahwa diperoleh hasil analisanya yaitu adalah di sepanjang aliran Sungai Deli ini kita bagi ya, ada di daerah hulu yaitu di sampling nomor 1 sampai dengan 10 kita lihat di tabel, kemudian di tengah yaitu di sampling nomor 11 sampai 20 dan di hilir di nomor 21 sampai 30. Nah, di sini apa namanya? Kita ambil sampling ya di titik-titik tersebut, kemudian diperoleh hasil ya dalam satuan ppm atau part per million ya. Nah, sampel yang diambil kita kita ambil ya, ternyata dari hasil tersebut nilai rata-rata daripada timbal ya, yaitu adalah di 0,03, di mana apabila di PP nomor 82/2001 bahwa nilai nilai baku mutunya yang ditentukan adalah 0,03 gitu. Nah, begitupun di apa namanya dari
apa yang dikemukakan oleh Parung ya 2015 juga sama ya, maksimum sebesar 0,03 ppm. Nah, dalam air minum maksimal 0,1 dan dalam tubuh ikan maksimum di 0,02 ppm. Nah, jadi sebetulnya dari hasil tersebut masih memenuhi baku mutu lingkungan ya dari Sungai Deli tersebut ya. Nah, kemudian oleh sebab itu kita interpretasikan dari hasil yang tadi ya, walaupun mempunyai kadar timbal yang rendah ya di bawah baku mutu lingkungan, namun karena timbal mempunyai sifat bioakumulatif ya, di mana timbal itu masuk ke dalam tubuh makhluk hidup tidak terurai. Nah, nanti akan menumpuk di dalam tubuh, maka perlu tetap dilakukan yang namanya pengendalian ya ataupun pengurangan ya. Kita lihat dari hasil timbulan-timbulan yang ada di Sungai Deli ya. Nah, ini kita bisa lihat sebaran-sebaran daripada apa timbal yang tadi. Nah, sehingga perlu tetap dilakukan yang namanya tindakan pengendalian ya. Nah, kekeruhan, kemudian ada beberapa sampah, juga hal ini yang perlu, jadi selain timbal ya, yang perlu dibenahi daripada Sungai Deli, ini yang salah satunya penting. Nah, mungkin itu dari hasil analisa logam berat ya di aliran Sungai Deli. Saya kembalikan kepada moderator atas perhatiannya. Kami ucapkan terima kasih. Baik, terima kasih Mbak Widya. Sudah saatnya pada kesimpulan serta rekomendasi. Berdasarkan hasil penelitian yang menunjukkan bahwa pada logam yang berat, timbal atau PB di Sungai Deli masih berada di bawah baku mutu. Maka terdapat beberapa rekomendasi yang dapat dilakukan untuk menjaga kualitas sungai tetap baik. Rekomendasi yang pertama adalah melakukan pemantauan kualitas air secara berkala. Pemantauan rutin sangat penting untuk mengetahui perubahan kondisi sungai dari waktu ke waktu. Dengan adanya monitoring yang berkelanjutan, peningkatan kadar pencemar dapat dideteksi lebih awal, sehingga tindakan pengendalian dapat segera dilakukan. Rekomendasi yang kedua yaitu meningkatkan pengawasan terhadap pembuangan limbah, baik limbah industri maupun limbah industri yang bersumber dari rumah tangga. Aktivitas manusia merupakan salah satu sumber utama pencemaran logam berat di sungai. Oleh karena itu, diperlukan pengawasan dan pengolahan limbah yang baik agar tidak langsung dibuang ke badan air tanpa pengolahan terlebih dahulu. Selanjutnya, perlu adanya peningkatan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya menjaga kebersihan sungai. Edukasi lingkungan dapat dilakukan melalui sosialisasi, kampanye kebersihan, maupun kegiatan pelestarian sungai. Partisipasi masyarakat sangat penting dalam menjaga kualitas lingkungan serta perairan. Selain itu, penelitian selanjutnya disarankan menggunakan sedimen sungai sebagai objek penelitian. Hal ini dikarenakan logam berat cenderung mengendap dan terakumulasi di dasar sungai. Dengan meneliti sedimen, data yang diperoleh dapat memberikan gambaran yang lebih akurat mengenai tingkat pencemaran logam berat dalam jangka panjang pada Sungai Deli. Rekomendasi berikutnya adalah menambah parameter pengujian logam berat lain seperti merkuri atau Hg dan kadmium atau Cd. Pengujian beberapa parameter sekaligus akan memberikan informasi yang lebih lengkap mengenai kondisi kualitas air sungai. Terakhir, diperlukan juga kerjasama antara pemerintah, pihak industri, serta masyarakat dalam menjaga kualitas air Sungai Deli. Pengendalian pencemaran tidak dapat dilakukan oleh satu pihak saja, melainkan membutuhkan dukungan bersama agar kondisi lingkungan tetap terjaga dan berkelanjutan. Berikutnya, silakan Mbak Widya. Oke, baik. Sebelumnya terima kasih atas pemaparan materi yang menarik tadi mengenai perbaikan kualitas daerah aliran Sungai Deli yang tercemar logam berat PB di Sumatera Utara ya. Untuk selanjutnya nih, saya akan membuka sesi tanya jawab di mana saya mempersilahkan rekan-rekan semua bila ada pertanyaan yang ingin ditanyakan atau mungkin ada pendapat yang ingin diberikan. Saya berikan kesempatan, dipersilahkan bagi yang ingin bertanya. Ada yang ingin bertanya? Baik, saya izin bertanya. Tadi kan sudah dijelaskan ya terkait pemaparan pencemaran logam berat di daerah aliran sungai gitu. Nah, untuk tujuan utamanya itu
terkait perbaikan pencemaran logam berat di sungai ini apa sih sebenarnya gitu. Sekian. Oke, baik. Terima kasih Mbak Anissa Safrila atas pertanyaannya. Mungkin bisa langsung dibantu dijawab nih untuk pemateri yang tadi. Oke, baik. Terima kasih Mbak Widya. Terima kasih Mbak Nisa untuk pertanyaannya ya. Jadi memang tadi pertanyaannya saya ulang ya. Tujuan utamanya apa sih dari kegiatan perbaikan kualitas daerah aliran sungai yang tercemar logam berat? Yang pertama, tujuan utamanya yaitu mengembalikan fungsi sungai agar aman bagi lingkungan dan masyarakat. Itu pasti. Yang kedua adalah tetap menjaga ekosistem perairan, baik perairan yang mengkonservasi maupun yang perairan yang ada di situnya. Yang ketiga, eh, tetap ya kita melakukan peningkatan kualitas hidup masyarakat di sekitar sungai. Jadi poinnya yang pertama sampai ketiga tadi itu adalah mengembalikan fungsi sungai agar aman bagi eh, masyarakat serta flora dan fauna yang ada di daerah aliran sungai tersebut. Kurang lebih seperti itu. Hmm. Oh, baik, Mas. Bagus. Penjelasannya cukup jelas dan saya dapat poinnya. Terima kasih atas jawabannya, Mas. Baik, sama-sama Mbak. Oke, terima kasih pada Mas Bagus atas penjelasan dari pertanyaannya Mbak Anissa ya. Masih saya buka nih untuk sesi tanya jawab. Kira-kira apakah ada pertanyaan kembali dari rekan-rekan semuanya? Baik, saya izin bertanya, apa yang menyebabkan daerah aliran sungai di Deli Sumatera Utara tercemar logam berat timbal atau PB? Baik, terima kasih Mas Huzaifah Hidayat atas pertanyaannya. Karena ini terkait dengan apa yang berkaitan dengan yang saya presentasikan di awal ya. Izin menjawab ya, Mbak Widya, bahwa memang penyebab pencemaran air ya atau daerah aliran sungai di Deli, Sumatera Utara, yaitu adalah memang diantaranya yang paling banyak penyumbangnya yaitu adalah dari limbah industri, di mana air-air buangan atau drainase daripada beberapa limbah industri itu tidak terkontrol ya, ataupun tidak dipantau secara rutin sehingga mengalir ke sungai ya, ke sungai Deli tersebut. Kemudian selain daripada aktivitas-aktivitas industri, yaitu aktivitas kegiatan-kegiatan non-industri juga banyak menyumbang ya, di antaranya aktivitas perbengkelan dan pembuangan sampah-sampah elektronik. Itu juga menyumbang terjadinya pencemaran di Sungai Deli. Selain itu, eh, kegiatan pencemaran ini ya, yaitu menyumbang yaitu adalah limbah rumah tangga. Jadi memang di data yang dilakukan penelitian beberapa sampling yaitu ada budaya masyarakat yang membuang limbah-limbah rumah tangga ke Sungai Deli, yaitu di mana masyarakat itu membuang beberapa limbah rumah tangga yang mengandung PP, diantaranya adalah ya tadi limbah elektronik, dan yang kedua itu yaitu adalah beberapa limbah-limbah hasil daripada pencucian-pencucian pencucian dari menggunakan bahan-bahan kimia gitu ya. Bahannya yang memang juga digunakan untuk mencuci motor misalkan gitu ya, atau mencuci mobil, dan kemudian aliran airnya langsung mengarah ke Sungai Deli tersebut, dan itu juga menyumbang daripada adanya pencemaran PB atau timbal di Sungai Deli. Nah, eh, diketahui bahwa mengapa sumber-sumber tadi itu perlu diperhatikan. Ya, dari hasil penelitian yang diambil itu bahwa dari hasil endapan Sungai Deli itu langsung diambil dari beberapa outlet-outlet drainase sehingga penyebab atau penyumbang daripada pencemaran itu diketahui. Ya, jadi beberapa titik yang diteliti. Nah, kemudian kami juga melakukan survei ya, data bahwa terkait dengan budaya masyarakat ya, termasuk juga kegiatan-kegiatan yang dilakukan masyarakat, sehingga kita ambil kesimpulan bahwa penyebabnya yaitu adalah walaupun konsentrasinya itu tidak banyak ya seperti industri tadi, tapi ternyata limbah rumah tangga ya itu juga sama menyumbang adanya pencemaran di Sungai Deli. Mungkin itu Mas Huzaifah Hidayat, ada yang perlu ditambah atau ada yang perlu ditanyakan lagi? Sudah cukup memuaskan, Mas. Terima kasih jawabannya. Baik, sama-sama Mas Huzaifah. Oke, saya kembalikan Mbak Widya. Oke, baik. Terima kasih atas jawaban dari Mas Linggar, juga pertanyaan dari Mas Hudzaifah Hidayat ya. Mungkin apakah ada lagi yang ingin ditanyakan?
Atau mungkin jika sudah tidak ada, izin saya mungkin kita akan masuk dalam sesi akhir dalam podcast kita kali ini ya. Izin mungkin saya sedikit memberikan kesimpulan pada pembahasan yang sudah tadi dibahas, di mana dari seluruh pembahasan podcast hari ini dapat disimpulkan bahwa pencemaran logam berat PB di Sungai Deli ini merupakan suatu permasalahan lingkungan ya yang perlu mendapat perhatian yang serius. Melalui penelitian ini, kita dapat memahami sumber pencemaran, kondisi lapangan, hingga dampak yang ditimbulkan terhadap lingkungan dan masyarakat sekitar. Oleh karena itu, diperlukan pengawasan serta pengelolaan limbah yang baik untuk menjaga kualitas khususnya perairan gitu ya. Nah, demikian mungkin presentasi dari kelompok 8 kita kali ini. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Izin saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Selamat menjalankan aktivitas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Terima kasih semua teman-teman.